Shalom, salam sehat Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa hari ini melalui renungan harian teraya. Kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Sebelum firman Tuhan ini kita baca dan kita renungkan, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Allah, sumber hikmat dan pengertian, kepadamu kami senantiasa berpengharapan. Kepadamu senantiasa kami datang membawa kehidupan kami, sebab daripadamu lah ya Tuhan, hikmat dan pengertian senantiasa menjadi harapan dan keinginan kami. Demikianlah halnya Tuhan, kami hendak belajar pada hikmat-Mu melalui firman-Mu yang akan kami baca pada kesempatan ini. Layakkanlah kami ya Tuhan, bersihkanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar tidak menghalangi kami untuk mengerti dan memahami rahasia kebenaran firman-Mu. Kami rindu firman-Mu Tuhan, kami siap mendengarkannya. Maka bersabdalah kepada kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Firman Tuhan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang dan pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengarkannya bila kita senantiasa memelihara dalam kehidupan kita. Amin. Judul renungan kita hari ini mengatakan kuat dan lemah, bata analangga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Ada seorang ibu menyuruh kedua anaknya mengisi air ke dalam 2 bak di rumahnya. Masing-masing anak harus mengisi bak tersebut hingga penuh. Jika 2 bak itu sudah penuh, maka mereka berdua bisa memakan kue dan jus. Sang kakak karena kuat bisa mengangkat 2 ember, sedangkan sang adik hanya mengangkat setengah ember saja. Alhasil, bak yang diisi kakak penuh dan adik masih berusaha bersusah payah mengangkat air. Kakak tidak mau membantu adiknya dan langsung meminta kue dan jus kepada ibunya. Tetapi sang ibu tidak memberikannya. Kue dan jus itu bisa diberikan jika kedua bak itu penuh. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kehidupan orang percaya di Roma juga mengalami hal serupa. Karena mereka banyak yang hanya mementingkan diri sendiri. Mereka hanya mengurus usaha, keluarga, kesenangan pribadi mereka. Mereka tidak saling mempedulikan dan memperhatikan satu dengan yang lain. Orang yang kuat, baik secara ekonomi, sosial, dan iman, tidak peduli kepada orang yang lemah. Rasul Paulus mengingatkan mereka bahwa Kristus sendiri telah menjadi teladan dengan tidak mementingkan diri sendiri, tetapi justru mementingkan manusia berdosa, agar manusia bisa memperoleh kasih karunia. Demikianlah seharusnya orang Roma hidup saling menopang dan menguatkan serta mementingkan kepentingan bersama, bukan kepentingan diri sendiri. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Seringkali kita hanya terpusat pada diri sendiri, tidak lagi peduli kepada orang lain. Saat tetangga kekurangan, kita tidak mau memberi. Saat orang lain sakit, kita tidak mau mendoakan. Saat sesama kita dalam kedukaan, kita tidak menghiburkan. Karena itu saudara-saudara, marilah kita saling menguatkan dan menopang dengan kasih karunia Allah. Amin. Syukur untuk firman Tuhan yang dapat kita renungkan hari ini. Kiranya firman Tuhan yang dapat kita renungkan pada kesempatan ini sungguh menopang kita bagaimana menata kehidupan kita, baik dalam keluarga, masyarakat, dan di mana saja kita berada. Karena itu mari kita bersyukur dalam doa untuk firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, yang senantiasa mengaruniakan hikmat dan pengertiannya kepada kami. Seperti yang boleh kami alami pada kesempatan ini melalui membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Kami sungguh dibimbing, kami sungguh dinasihatkan bagaimana semestinya menata hidup ini, bagaimana seharusnya kami sebagai orang-orang yang telah menikmati kasih karunia Tuhan, kami meresponnya dengan senantiasa mau berbagi sukacita, mau menolong sesama kami, tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi mau peduli kepada sekitar kami, terutama bagi mereka yang membutuhkan kehadiran kami. Tuhan, mampukan kami, berikan kepada kami hati yang peduli, berikan kepada kami hati yang peka terhadap sekitar kami, sehingga kami tahu bagaimana harus bertindak, bagaimana kami harus membawa diri kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Taruhlah dalam hati dan pikiran kami untuk senantiasa menjadi bagian dalam menata kehidupan karunia Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami terus sehati mendoakan akan segala pergumulan sesama kami yang sakit, yang berduka, dan juga karena berbagai hal. Tuhan, tolonglah mereka. Pakai kami senantiasa untuk saling peduli satu dengan yang lain, sesuai dengan apa yang dapat kami berikan bagi sesama kami, sesuai dengan tuntunan firman-Mu saat ini. Kiranya dengan kuasa-Mu ya Tuhan, kiranya dengan kepekaan yang Tuhan berikan kepada kami,
kami saling tolong-menolong, bertolong-tolongan satu dengan yang lain, menata kehidupan ini, sehingga kami sungguh menikmati karunia-Mu, berkat-Mu, pengasihan-Mu yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa dalam sorga, teruslah anugerahkan hikmat-Mu kepada pemerintah kami, sehingga dalam memerintah, di mana saja mereka berada sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka, mereka lakukan dengan senantiasa mengandalkan hikmat dan tuntunan dari Tuhan, sehingga menata kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Kami sungguh menikmati kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Ya Allah, Tuhan kami dalam surga, menjalani kehidupan karunia Tuhan, khususnya sepanjang hari ini, kiranya kami dalam lindungan dan pengasihan-Mu. Ini kami yang datang kepada-Mu membawa doa, harapan, dan syukur kami. Tuhan, dengarkanlah kiranya, sempurnakanlah sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik. Kami sampaikan doa dan permohonan kami hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya firman Tuhan yang bersama telah kita renungkan sungguh meneguhkan hidup kita, menata hari-hari hidup kita, menjalani segala tugas dan tanggung jawab kita. Tuhan memberkati dan menolong kita.